wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahaihi tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallim tasliman bi qadri 'azamati dzatik fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam mamba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa salim. Alhamdulillah di pagi ini kita masih bisa bersua kembali dalam rangka membaca dan mengkaji kitab Qurratul Uyun Shahifah 24, pembahasan tentang hari-hari yang dilarang melakukan hubungan intim. Tapi sebelumnya kita awali pertemuan kali ini dengan pembacaan Ummul Quran dengan selaksa dambah. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan menjadi ilmu yang nafi, yang barokah, manfaat dunia sampai akhirat, khususnya untuk kita pribadi, umumnya untuk masyarakat lingkungan sekitar kita atau yang menyaksikan pengajian ini. Mendapatkan ridho dari Allah, syafaat Nabi Muhammad SAW diakui sebagai umatnya dunia sampai akhirat. Dengan bertawasul pula para nabi, para wali yang hadir di sekitar kita, para masyaikh, para guru-guru kita, khususnya mu'alif hadal kitab Syekh Ibnu Yamun, Syekh Muhammad Kunusi Idrisi, Jami'i walidaina, nama kedua orang tua kita sebutkan. Jami' abaina wa ummatina wa masyaihina wa azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina wa asdiqaina wa qarabatina wa ikhwanina fiddin wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan min masyariqil ardi ila magharibiha lahya'i minhum wal amwat wa nakhusu ususan ila arwahi man ijtama'na hauna bisababihim ibadikal fuqara. Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Hasan Ali Sadili, Syekh Ma'ruf Al-Karhi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Ahmad Arifai, Syekh Ahmad An-Nahrawi Al-Makki, Syekh Abu Hasan Ali As-Sadil, Muhammad Fakil Muqaddam bin Ali Balawi, Alwil Mufaqih Bamasabil Bad Ali Khalaq Qasam, Ahmad Al-Muhajir Ilallah bin Isa Arumi, Habib Umar Abdurrahman Al-Attas, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Habib Ali bin Husain bin Al-Halabsi, Syekh Muhammad ibn Sulaiman Al-Juzul Al-Syarif Similadi, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Busiri, Syekh Ahmad Abdurrahman Abdul Jalil Ad-Dibai, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Badirani, Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Habib Abdullah Idris Bakar Sakar Abdurrahman Segah, Habib Muhammad Maulad Dawilah,
Jami Auliyatis Sunan Gresik bi barakat Zainul Alam Sunan Ampel bin Maulana Ibrahim Asmarokondi Sunan Giri bin Maulana Ishaq Sunan Bonang Sunan Derajat Sunan Kudus Sunan Gunung Jati bin Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alam Sunan Kalijogo bin Adan Masyur Sunan Muria Raden Masan bin Sunan Ngudung bin Sunan Betilan Raden Fatah Sultan Mak Bintaro Habib Husain Bekar Abdul Ali Tersular Batang Habib Bakar Masakaf Gresik Habib Soleh bin Musin Al-Hamid Tanggul Jember Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fikri Darul Hadis Habib Jafar bin Syekh Sesyaman Kanjeng Pangeran Tun Surabati Abdul Hamid Allah bin Umar Habib Alwi bin Segaf Segaf Jalaram dengan Jalaram dengan Gading Ali Murtado Habib Ali Al-Qadri Ustaz Hasan Jami Masyaihina Sidogiri awalan wa akhiran Syed Sulaiman ke Menua ke Mahali ke Budarin ke Nur Hasan Muratim ke Barudalan wa Abdul Laud bin Nur bin Ibrahim Abdul Jalal bin Fadil ke Nur Hasan bin Nabi Madhulin Nawi Suraj Milati wa Nawi Sadwa Nawi Hasan Nawi Muhammad Al-Bakir ke Abdul Alim bin Abdul Jalil Ahmad Nawi Abdul Jalil Merasan Abdul Abdul Salam Afad Muhammad bin Hafid Abdul Nafi bin Yahya Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar Suli mawfuri mazwaji mendurati malibati majmain wa jami silsilati tariqatihim wa sanati wa nasabi mila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam innallaha yu'li darajatin fid dunya wal akhirah wa yu'idu alaina wa anfa'una min barakatihim asrarihim anwarihim ulumihim wa nafahatihim wa karamatihim fid din wad dunya wal akhirah syai'ul lana wa lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mari salat bareng dulu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi wa dari Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi wa dari wa man yattaqillah yaj'al lahu minal amri yusran gaduri wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa rabbun karimun jawadun hari faya rabbi saddid wa wafiq lima radida wa nalha bil wurari Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi wa dari bijahin nabiin wa alin
lahu wa sahbin wa man qama fihi zahari alaihim salatun rabat wa salam wa huzna khidamin rabbi khdiri Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi wa dari. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin kita bahas tentang tanggal-tanggal, yaitu ada 8 tanggal yang dilarang melakukan hubungan intim. Di antaranya Rabu paling terakhir, yang kedua tanggal 3, tanggal 5, tanggal 13, 16, 21, 24 dan 25. Setiap bulannya dilarang melakukan hubungan intim. Ya, berikutnya hari-hari yang dilarang melakukan hubungan intim kemarin dijelaskan. Yang pertama adalah hari Sabtu, karena hari Sabtu adalah hari kesepakatan kaum kafir Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad. Hari Sabtu juga hari dikutuknya umat Nabi Musa menjadi kera. Yang kedua hari Selasa. Hari Selasa dilarang melakukan hubungan intim karena merupakan hari keluarnya darah haid pertama kali yang dialami oleh perempuan pertama di muka bumi, yaitu Siti Hawa. Siti Hawa melanggar makan buah huldi, terus dari kelaminnya, dari rahimnya keluar darah. Di buah huldi itu jadi darah haid. Kemudian yang ketiga yang akan kita baca. Yang ketiga hari yang dilarang melakukan hubungan intim, yaitu Yaumul Arbi'a. Ketemu ya, halaman 24 kitab Qurratul Uyun, 6 baris dari bawah, 5 baris dari bawah. Wa yaumul arbi'a, hari Rabu. Faqad su'ila sallallahu alaihi wasallam anhu, Nabi pernah ditanyai oleh para sahabat, kenapa kok dilarang melakukan hubungan intim di hari Rabu? Faqala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaumun nahsin, hari Rabu merupakan hari naas, hari celaka, hari apes. Uriqa fihi Fir'aun wa qaumuh, hari di mana Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan di Laut Merah. Laut Merah itu Bahrul Kulzum. Laut Merah itu laut pemisah antara benua Eropa, benua Afrika dengan benua Asia. Kalau di baratnya Laut Merah itu akan kita jumpai negara Egypt atau Mesir. Di baratnya Mesir ada Libya, di baratnya lagi ada Aljazair, di baratnya lagi ada Afrika Utara, di baratnya lagi ada Yunani, di baratnya lagi ada Mamlakatul Maghribiyah atau Maroko. Di selatan negara-negara tadi itu ada Kamerun, Nigeria, Niger, ada Biladun Nauba, Ethiopia, ada Eritrea, termasuk ada negeri Sudan. Sementara di timur Laut Merah kita akan menjumpai negara Saudi Arabia. Saudi Arabia, lalu di bisa laut lagi akan menjumpai negara Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Kuwait, terus ke timur sampai ke Indonesia. Di Laut Merah itu laut di mana Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya di situ pada saat mengejar Nabi Musa. Nabi Musa dikejar oleh kaumnya Fir'aun, padahal ayah angkatnya mulai bayi Nabi Musa bin Imran itu diasuh oleh Fir'aun dan istrinya, yaitu
Itu doanya Nabi Musa. Jadi doanya orang kepepet, kebebeng, misal sampai mau ditangkap polisi, ya itu doanya. Sampai tidak siap. Orang yang menjumpai keruwetan hidupnya, seolah-olah tidak menemukan solusi jalan keluar menghadapi masalahnya, dari saking rumitnya, dari saking sempitnya, doanya itu, doanya Nabi Musa. Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puja dan puji hanya milikmu, wa ilaikal mustaka, hanya kepadamu lah tempat curahan hati, hanya kepadamu lah tempat mengadukan nasib, wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu, dan kepadamulah aku bisa meminta tolong, hanya kepadamulah saya bisa meminta tolong. Wa antal musta'anu, Engkau adalah Tuhan yang bisa dimintai tolong. Wala haula, tidak ada daya yang dapat menyelamatkan saya dari kejaran Fir'aun. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan yang dapat membantu saya bisa selamat dari Fir'aun, illa billahil aliyil azim, kecuali sebab dibantu oleh Allah yang maha luhur dan maha agung. Itu doanya Nabi Musa. Sampai kalau kehilangan uang atau apa ya, pingin cepat kembali, ya doanya itu. Kepepet namun biar rampoknya atau malingnya bingung, biar dikembalikan. Wa uhlika adun wa samudun qaumu sholeh. Hari Rabu dilarang hubungan intim karena hari Rabu adalah hari di mana Allah menghancurkan kaum Ad dan kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh dan kaumnya Nabi Hud, sebagaimana tercantum di Al-Quran, fi yaumi nahsim mustamir. Di dalam Al-Quran itu yang dimaksud hari nahas mustamir yang terus menerus adalah hari Rabu. Setiap Allah menghancurkan umat-umat terdahulu, Allah hancurkan, Allah pilih harinya yaitu hari Rabu. Kayak kaum Fir'aun, kaum Ad, kaum Samud. Nabi Soleh ini nabi yang hidup di era sebelum Nabi Ibrahim. Ada nabi yang hidup sebelum Nabi Ibrahim itu, yaitu Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Syis, dan Nabi Adam. Ini nabi-nabi yang hidupnya di era sebelum Nabi Ibrahim. Sedang yang lain itu hidupnya di era sesudah Nabi Ibrahim. Semua nabinya Allah selain yang saya sebutkan tadi itu anak cucunya Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishak, kecuali Nabi Muhammad SAW anak cucunya Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail. Nabi Ibrahim itu istrinya 4. Oleh karena itu, karena syariat kita meneruskan syariatnya Nabi Ibrahim, jadi dibatasi umat Muhammad 4 kalau poligami kayak gitu. Nabi Ibrahim istri yang terkenal namanya Siti Saro sama Siti Hajar. Kalau Siti Saro ini istri pertama, lama ndak hamil sampai usia Nabi Ibrahim 100 masih belum hamil Siti Saro. Akhirnya oleh Siti Saro suruh nikah lagi dengan budaknya yang bernama Siti Hajar. Siti Hajar baru hamil Nabi Ismail, lantas kemudian hamillah Siti Saro Nabi Ishak. Jadi Nabi Ishak putra Nabi Ibrahim dari Siti Saro, Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim dari Siti Hajar. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak namanya Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf masih cicitnya Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi semua nabi-nabi yang selain Nabi Muhammad SAW itu anak cucunya Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishak, termasuk Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, itu anak cucunya Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishak. Sebagaimana yang keterangan yang saya baca di kitab Bajuri, Hasyiatul Bajuri, karya Syekh Ibrahim Al-Bajuri, hasyiahnya kitab Fathul Qorib. Kecuali Nabi Muhammad SAW terlahir dari satu jalur. Jadi satu-satunya anak cucu Nabi Ismail yang diangkat menjadi nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dilihat dari kisah ini, dulu ada zaman fatrah, istilahnya dalam sejarah zaman fatrah. Zaman fatrah itu zaman
di mana Allah prei ngutus nabi, Allah libur ngutus nabi. Zaman fatrah itu ketika nisbat kepada bangsa Arab, yang dimaksud adalah zaman di mana sesudah wafatnya Nabi Ismail bin Ibrahim sampai datangnya Nabi Muhammad SAW. Itu kalau nisbat kepada bangsa Arab. Kalau nisbat kepada bangsa Ajami, bangsa Ajam atau bangsa non Arab, zaman fatrah adalah zaman di mana sesudah terangkatnya Nabi Isa Al-Masih ke langit sampai datangnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi pra terakhir sebelum Nabi Muhammad SAW diutus itu Nabi Isa Al-Masih. Ini Nabi Isa Al-Masih karena masih belum wafat, jadi beliau meskipun Nabi tapi umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Khidir karena belum wafat, jadi beliau masih umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Ilyas belum wafat, beliau meskipun Nabi tapi termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu kehebatan Nabi kita Muhammad SAW, mempunyai umat juga sesama nabinya. Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Isa Al-Masih ini di samping umat juga sahabatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Karena definisi sahabat adalah manijtama'a bin nabi mu'minan fi hayati, orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan beriman di saat Nabi Muhammad masih hidup, itu disebut sahabat Nabi. Jadi Nabi Ilyas, Nabi Isa Al-Masih dan Nabi Khidir itu sahabatnya Nabi yang masih hidup di antara itu. Tapi Nabi Ilyas itu sepakat ulama kalau beliau seorang rasul juga nabi, karena teksnya langsung, nasnya langsung Al-Quran. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Nabi Isa Al-Masih juga rasul juga nabi. Tapi kalau Nabi Khidir ulama khilaf. Ada yang berpendapat Nabi Khidir itu bukan nabi, bukan rasul, tapi waliullah, kekasih Allah, waliullah. Yaitu kalau di kitab Nihayatuz Zain Senawi Banten mengatakan Nabi Khidir itu Roisul Abdal, pimpinan wali abdal. Wali abdal kayak Yai Hamid ini, wali abdal, wali yang bertugas menjadikan posisi para nabi di muka bumi. Makanya dikatakan abdal, jamak dari badal. Badal itu pengganti para nabi di muka bumi, yang badali para nabi, yang gantiin para nabi. Biasanya wali abdal itu yang ngelantik Nabi Khidir karena beliau Roisul Abdal, pimpinan wali abdal. Hanya saja beliau seringan diamnya di laut, di sungai, di tempat-tempat yang ada aliran airnya. Gitu. Kalau Nabi Ilyas biasanya di hutan atau di darat. Kalau Nabi Isa di langit kedua, kumpul bersama Nabi Yahya, paman sepupunya. Nah, di langit kedua itu dijaga Nabi Isa Al-Masih dan Nabi Yahya. Kenapa dijaga dua orang? Karena besok Nabi Isa Al-Masih bakal turun ke bumi. Kalau langit pertama dijaga Nabi Adam, langit ketiga dijaga Nabi Idris, dijaga Nabi Yusuf. Langit keempat dijaga Nabi Idris. Wadzukur fil kitabi Idris innahu kana siddiqon nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Aku angkat Idris ke langit keempat. Di atas langit keempat ada langit kelima. Di situ dijaga oleh Nabi Musa. Di atasnya lagi langit keenam dijaga oleh Nabi Harun. Di atasnya lagi langit ketujuh, langit paling atas lapis ketujuh itu dijaga datuknya Nabi Muhammad SAW sendiri, yaitu Nabi Ibrahim alaihimus salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad SAW. Ya gitu. Lanjut ke pembahasan asli. Jadi kesimpulannya, hari yang dilarang melakukan hubungan intim ada tiga. Yang pertama hari Sabtu, yang kedua hari Selasa, yang ketiga hari Rabu. Selain hari ini berarti boleh hubungan intim. Hari apaan berarti? 4 hari. Hari apaan yang boleh? Hari Ahad, hari Senin, hari Kamis, hari Jumat. Di sampean kalau pingin punya anak soleh solihah ya milih hari itu. Ini bukan harinya saja tapi malamnya. Hari itu masuk ketika maghrib. Jadi ketika adzan maghrib
Nah, sekarang ini hari apa? Hari Ahad ya. Ini masih hari Ahad. Nanti kalau sudah adzan maghrib masuk hari Senin. Kapan hari Senin habis? Ketika adzan maghrib malam Selasa. Jadi yang dimaksud hari di sini jangan ikut kalender Masehi. Kalau kita ikut kalender Masehi, yang dimaksud hari Rabu, adalah malam Kemis, ya enggak? Tapi yang dimaksud di kitab ini adalah kalender Hijriah. Perlu diketahui, kalender Hijriah ketentuan masuknya hari itu diawali dari mendengar adzan maghrib. Kalau kalender Syamsiah atau kalender Masehi, kapan hari ganti? Ketika sudah jam 12 malam ke atas. Itu jangan disamakan. Kalau saya ngomong hari Rabu, berarti malam Rabu dan Rabu pagi, Rabu siang, Rabu sore. Rabu malam Kemisnya boleh. Paham ya? Nah. Jadi yang dimaksud di sini itu kalender Hijriah. Karena ketentuan hari kalender Hijriah dan Masehi itu beda. Dan kalau di Indonesia adatnya kalau kita menerima undangan ada acara tahlil, harinya apa? Hari Rabu malam. Kalau undangannya Rabu malam berarti malam Kamis. Kalau malam Kamis ikut kalender Masehi, misal undangannya Rabu malam ba'da Isya misalnya. Rabu malam ba'da Isya, maka yang dimaksud adalah malam Kamis. Kalau ikut kalender Masehi masih hari Rabu, tapi kalau ikut kalender Hijriah sudah masuk hari Kamis. Paham tuh? Nah, seperti itu. Jadi jangan salah paham. Jadi jangan disamakan semua, hari ketentuannya beda. Karena apa kok beda? Karena kalender Masehi patokannya adalah sinar matahari, sedang kalender Hijriah patokannya adalah sinar rembulan. Di situ rembulan pantulan cahaya matahari. Kita lanjut. Wa akhiru arbi'a fi syahr as'am. Terutama lebih-lebih Rabu paling terakhir setiap bulannya termasuk hari paling celaka. Sampai diistilahkan dalam bahasa Jawa Rabu Pungkasan. Tapi Rabu Pungkasan di Jawa itu yang dimaksud Rabu terakhir di bulan Safar. Katanya Imam Jairobi dalam Mujarrobatu Jairobi itu Rabu Pungkasan, Rabu akhir di bulan Safar itu merupakan hari turunnya ribuan balak. Ada 40.000 balak yang Allah turunkan dari langit ke bumi yang dibawa oleh wali abdal atas izin dan rekomendasi dari wali kutub Qutbul Ghaus. Kadang abdal kalau tidak tega diambil sendiri. Ketika dia dapat SMS dari Allah, wahai abdal, sekarang saya mau mengirimkan balak ke kota Pasuruan, ke Jawa Timur semisal secara umum. Kalau wali abdalnya Jawa Timur itu tidak tega, biasanya diambil sendiri. Ya Allah, jangan, mending saya saja yang nerima balak itu. Mending saya satu jadi korbannya, yang penting yang lain selamat. Itu tidak enak jadi wali, dikira enak amen. Ya Hamid malam-malam nangis ketika dikasih tahu ada balak yang mau turun. Ya Hamid berdoa agar balak itu menimpa beliau sendiri, biar semuanya yang hidup di sekitar beliau tidak kena balak. Orang Pasuruan, Probolinggo, Surabaya, Malang dan sekitarnya. Ya pantes wafatnya kayak gitu, setiap hallnya rame, tamu tanpa diundang datang sendiri, undangannya langsung diletakkan di hatinya penggemar beliau. Itu jangan dikira enak setelah wafatnya enak keramat ya Hamid akeh sing ndongakno misal. Itu beliau perjuangan jadi walinya ya luar biasa. Nanggung dosa wong liya. Nanggung. Nangis tengah malam berdoa karena tidak tega. Kalau sudah tidak mampu akhirnya dilepas, sisanya yang mengena juga. Contohnya kayak musibah Allah, ada gempa bumi, ada tsunami, atau ada hujan yang overdosis. Hujan kalau overdosis ya kebanjiran. Itu termasuk balak, dikira bukan balak banjir. Jadi hujan yang rahmat itu yang hanya disirami.
itu rahmat. Hani'an mari'a, yang nikmat, yang lembut, tidak menyusahkan setelah hujan berhenti. Kalau setelah hujan berhenti susah orang-orang karena rumahnya banyak celotnya, banyak bletoke, terus akeh jembere, banyak kotorannya karena kebanjiran. Itu bukan hujan rahmat, namanya hujan bala. Makanya doa setiap ada hujan turun itu doanya Allahumma shayyiban nafi'an hani'an mari'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan rahmat, hani'an mari'a, yang nikmat dan baik akhirannya. Hujan selesai, doanya alhamdulillah alladzi mutirna bifadlillah wa birahmati. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah menghujani kami dengan hujan rahmat dan anugerahnya. Alhamdulillah alladzi mutirna bifadlih wa birahmati, bifadlillah wa birahmati. Itu doa setelah hujan berhenti. Ketika hujan tidak kita inginkan, karena kita punya acara biar dipindah sebagian, doanya Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, singkirkan hujan dari sekitar kami. Jangan Kau bikin hujan itu menyusahkan kami. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akam waddirab wa butunil audiya wa manabitis syajar. Pindahkan hujan ini kepada pepohonan, kepada tempat tumbuhnya pohon, kepada bukit, kepada gunung-gunung, kepada laut. Itu doanya kalau hujan turun tidak kita inginkan. Tapi tidak boleh dibuang semua. Rahasia dibalik doa Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam waddirab wa butunil audiyah wa manabitis syajar. Ini doa diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya. Doa ini saya baca di kitab Majmu' Syarhu Muhadzab karya Imam Nawawi. Doa ini sunat dibaca bagi orang yang ketika dituruni hujan malah susah. Tapi rahasia doa ini bukan dibuang semuanya. Beda dengan penyarang-penyarang akhir zaman ini, hujannya dibuang kabeh, dipindah semua. Ini yang dimaksud alal akam waddirab wa butuna audiyah, itu hujannya dibuang sebagian. Karena apa? Hujan itu lambang rahmat kasih sayang Allah. Jadi kalau kita dikasih rahmat ya jangan ditolak. Jangan ditolak. Ya yang lebihnya saja disingkirkan. Untuk sisanya tetap biarkan menyirami bumi yang kita tempati. Karena rahasia hujan itu adalah rahasia istighfar kita yang diterima. Sebagaimana ayat Quran, ayat dikirimi hujan itu jatuh setelah ayat istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bacalah istighfar kalian, karena sesungguhnya Allah adalah Maha mengampuni dosa-dosa kalian. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka Allah kirimkan hujan yang deras menyelimuti kalian, yang menjadi lambang istighfarmu keterima, yang menjadi lambang rahmatnya menaungimu. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Ketika istighfarmu diterima, di samping dikasih hujan, engkau akan diberi harta kekayaan dan keturunan yang soleh solihah. Itu rahasianya, memperbanyak istighfar biar punya harta benda dan anak keturunan yang soleh solihah. Wajah yaumul arbi'a la akhada wala ato'a. Jadi datang hari Rabu tidak punya kelebihan sama sekali. Istilah la akhada wala ato'a ini istilah untuk hari yang tidak punya kelebihan. Kalau dimaknai secara lafziyah, secara dohir, artinya la akhadha tidak mengambil, wala ato'ah tidak memberi. Jadi hari Rabu tidak pantas kita ambil, kita buat jadi hari kebanggaan untuk membuat anak. Wala ato'ah, hari Rabu tidak pantas kita beri, tidak pantas untuk memberikan keturunan soleh soleha. La akhadha wala ato'ah. Wa warada fil asar,
telah datang sebuah makalah ulama, an-nahyu an qassil adfar, larangan memotong kuku. Yaumal arbi'a, di hari Rabu, dilarang motong kuku di hari Rabu. Wa annahu yurisul baros, karena menjadi faktor penyebab mendatangkan penyakit baros, penyakit belang. Biasanya kalau kuku dipotong di hari Rabu, orang yang potong kuku akan tertimpa penyakit baros. Penyakit baros ini putih-putih kayak panu tapi bukan panu. Kalau seandainya dicubit tidak terasa sakit karena tidak ada darahnya. Ini biasanya nurun. Ketika orang tua kena, anaknya kena, nurun. Penyakit baros itu. Belang kayak panu, putih-putih kayak panu. Tapi kok seandainya kita cubit tidak terasa sakit karena tidak ada darahnya. Itu baros. Ada yang menerjemahkan baros itu penyakit lepra. Penyakit lepra itu semacam kusta, judam ya. Ada yang gitu. Jadi kalau potong kuku di hari Rabu menyebabkan datangnya penyakit baros. Oleh karena itu di zaman Nabi Isa Al-Masih penyakit baros ini belum ketemu obatnya. Hanya Nabi Isa Al-Masih yang bisa mengobati. Karena hanya Nabi Isa Al-Masih yang bisa mengobati penyakit baros, akhirnya menjadi mukjizat bagi Nabi Isa Al-Masih sebagaimana disebut di Al-Qur'an, yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta biiznillah. Di antara mukjizatnya Nabi Isa Al-Masih adalah bisa menyembuhkan penyakit akmah, penyakit buta sejak lahir, dan penyakit abros, penyakitnya orang yang terkena penyakit baros, penyakit belang. Wa yuhyil mauta, dan bisa menghidupkan orang mati. Itu mukjizatnya Nabi Isa Al-Masih dengan izin Allah, karena zaman itu belum ketemu obatnya penyakit baros. Datang Nabi Isa Al-Masih bisa mengobati penyakit baros dengan hanya didoakan biar sembuh. Akhirnya jadi mukjizat. Wa qad taraddada ba'dul ulama, sebagian ulama ada yang meragukan tentang larangan potong kuku di hari Rabu karena menyebabkan datangnya penyakit baros. Fa betul ya, ketika ulama itu meragukan larangan itu, kemudian dia dikasih bala oleh Allah, tertimpa penyakit baros gara-gara ragu-ragu dan tidak percaya kalau dilarang potong kuku di hari Rabu. Masa sih potong kuku di hari Rabu menyebabkan penyakit baros? Akhirnya karena sebagian ulama ini taruh dada, tidak percaya, mider-mider bahasa Jawanya ini, maksudnya ya tidak percaya dengan pendapat tentang larangan potong kuku di hari Rabu yang menyebabkan penyakit baros itu. Akhirnya beliau dikasih bala oleh Allah, tertimpa penyakit baros gara-gara meragukan pendapat itu. Wa fin nasihah, di dalam kitab Nasihah disebutkan wa yuttaqal ayyam allati ja'an nahyu anit taklim fiha. Di antara hari-hari yang perlu dihindari larangan potong kuku di hari tersebut, sama seperti larangan potong kuku, seperti larangan kalhijamah, larangan bekam. Ngerti bekam sampean? Bekam itu cantuk, cantuk itu membuang darah kotor, menghilangkan darah kotor. Ada cantuk cepretan, ada cantuk yang pelembungan ya, pakai bola itu. Wasafar, dan larangan perjalanan, wanahwihi, dan semacamnya. Firoron ayyusibahu syai'un mimma tawa'ada alaihi fiha, karena lari dari tertimpa sesuatu yang menjadi ancaman untuknya, melakukan safar, bekam, melakukan potong kuku di hari Rabu. Undur baqiyatahu, lihatlah sisa redaksinya. Lakin tetapi qala Ibnu Yunus, meriwayatkan pendapat Syekh Ibnu Yunus dari Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Pendapat Imam Malik, la ba'sa, tidak apa-apa, tidak bahaya, tidak masalah, bitila, mengeluarkan darah, wal hijama,
bekam mengeluarkan darah kotor yauma sabti dilakukan di hari Sabtu, wal arbi'a dan di hari Rabu. Menurut pendapat Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, tidak masalah orang bekam di hari Sabtu atau hari Rabu. Wal ayyam kulluha lillah, karena semua hari itu adalah milik Allah. Semua hari adalah milik Allah. Jadi ini pendapat kedua. Pendapat pertama, larangan melakukan hubungan intim dan semacamnya, kayak bekam, kayak perjalanan, potong kuku, dilarang dilakukan di hari Sabtu, hari Selasa dan hari Rabu. Sedang pendapat Syekh Ibnu Yunus dari Imam Malik bin Anas, tidak masalah orang melakukan itu semua di hari Sabtu dan hari Rabu, karena semua hari milik Allah. Berarti pendapat pertama menentukan hari yang boleh dan hari yang tidak. Pendapat kedua malah murah, sangat murah sekali pendapat Imam Malik ini. Semua hari itu baik, semua hari itu milik Allah, tidak ada masalah, tidak ada larangan melakukan bekam dan hal-hal yang disebutkan di depan seperti hubungan intim ya, di hari Sabtu dan hari Rabu, tidak masalah karena semua hari itu milik Allah. Wa kadzalika safar wan nikah, begitu juga melakukan perjalanan safar dan melakukan akdun nikah, melakukan hubungan intim di hari Sabtu, Selasa, Rabu, menurut pendapat Imam Malik tidak masalah. Jadi bertentangan dengan pendapat yang pertama. Ini pendapat yang kedua. Wa rawu adiman, bahkan aku pandang hal itu merupakan hal yang besar, ayyakuna minal ayyam ma yujtanab fihi dzalik, kalau dikatakan ada hari yang perlu dihindari. Hari itu semuanya baik karena semua hari adalah milik Allah. Yang mempunyai mudarat dan kemanfaatan hanyalah Allah, bukan hari itu yang mendatangkan manfaat dan bahaya, katanya Imam Ibnu Yunus, riwayatnya dari Imam Malik bin Anas. Wa angkarul hadis bidzalik, beliau malah mengingkari hadis yang menerangkan tentang larangan melakukan hubungan intim dan semacamnya dilakukan di hari Sabtu, Selasa dan Rabu. Makanya ini belum selesai. Jadi kalau baca kitab itu jangan separuh-paruh. Kemarin ada yang tanya sebelum saya selesai membahas tentang hari, Ustaz kalau enggak kuat gimana? Saya hasratnya naik, libidonya naik pas hari Sabtu. Sudah kadung beli jamu. Misalnya. Ya kalau seperti itu ya ikut pendapat Imam Malik. Ikut pendapat Syekh Ibnu Yunus yang memperbolehkan hubungan intim boleh milih hari apa saja karena semua hari itu baik, tidak ada hari yang mendatangkan mudarat. Kita lanjut, belum selesai. Ambil lihat jamnya ya. Saya singkat, nanti saya simpulkan. Walamma su'ila radhiyallahu anhu anta tarki fi lima dzukira. Ya mumpung saya ingat ya. Kalau saya baca di kitab Fatawil Kubro, kitab Fatawa Kubro karya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau di dalam kitab Fatawil Kubro, kitab Fatawa Kubro karya Ibnu Hajar Al-Haytami, hari bekam itu hari Ahad kayak sekarang ini, hari Senin, hari Rabu. Sunatnya kalau bekam itu hari Ahad, Senin, Rabu. Hari Ahad, Senin, Selasa. Urut. Jadi hari bekam itu sunatnya kalau ikut pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Fatawil Kubro itu hari Ahad, Senin, Rabu. Sampai kalau hari Ahad, Senin, Selasa. Karena hari Selasa adalah hari keluarnya darah haid. Jadi kalau mengeluarkan darah kotor yang baik itu hari Selasa. Hari darah. Hari mengalirkan darah itu hari Ahad, Senin, Selasa. Karena Nabi Muhammad SAW kalau bekam pilih hari itu. Ketika Imam Malik mengingkari, ketika Syekh Ibnu Yunus mengingkari pendapat yang menyatakan hadis larangan hubungan intim, nikah, bekam, safar, potong kuku di hari Sabtu, Selasa, Rabu. Walamma su'ila radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya oleh santrinya antar kifi lima dzukir, tentang
hukumnya meninggalkan semuanya itu dari Sabtu, Selasa, Rabu. Kal halki seperti cukur rambut kepala. Bukan nyukur kepala, bukan nyukur rambutnya. Kepala dicukur ya tugel. Kal halki nyukur rambut kepala, wa taklimil adfar potong kuku, wa ghusli siyab nyuci pakaian, yauma sabti wal arbi'a. Ada santrinya Syekh Ibnu Yunus tanya kepada Syekh Ibnu Yunus dari riwayat Imam Malik bin Anas, wahai guruku, kami kalau potong rambut, potong kuku, cuci pakaian di hari Sabtu dan hari Rabu gimana hukumnya? Lalu beliau jawab, la tu'adil ayyam fatu'adiyaka. Jangan kau musuhi hari, maka hari akan memusuhimu. Jawaban beliau, la tu'adil ayyam fatu'adiyaka. Janganlah kau musuhi hari, maka hari akan memusuhimu. Maksudnya gimana? Aila ta'taqidu annalaha ta'siran fi idrarik farubbama tuwafiqu iradatullah bikadzalik. Jangan kau yakini hari mempunyai pengaruh besar di dalam membahayakan dirimu, karena ketika hatimu yakin kalau hari itu mudarat, maka khawatir nanti bareng atau cocok dengan iradahnya Allah kepadamu, akhirnya celaka beneran. Khawatirnya kalau engkau meyakini hari ini baik, kalau hari yang ini jelek, mendatangkan mudarat, khawatir ketika engkau meyakini mudarat, meyakini bahaya, malah hari itu yang memusuhi kamu. Maksudnya bareng dengan iradahnya Allah akan kedaden beneran, akan terjadi beneran, celaka beneran kamu. Katanya Syekh Ibnu Yunus dari riwayat Imam Malik menyatakan demikian. Jadi jangan kau musuhi hari, maka hari akan memusuhimu. Jangan kau yakini kalau hari itu mempunyai mudarat dan kemanfaatan, karena ketika engkau meyakini hari itu mudarat, takut bareng dengan iradahnya Allah akan mudarat beneran, akan celaka beneran dirimu. Kamu cuci pakaian boleh hari Sabtu, kamu potong kuku boleh hari Rabu, kamu cukur rambut kepala boleh hari Rabu. Tapi kalau saya baca di kitab fikih mazhab Syafi'i ini kan beliau Syekh Ibnu Yunus ini mazhab Maliki. Nah, mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i orang potong kuku itu sunatnya hari Senin, sebagaimana di Fathul Mu'in hari Senin, hari Kamis, hari Jumat. Orang potong kuku itu sunatnya hari Senin, hari Kamis, hari Jumat. Orang bekam hari Ahad, Senin, Selasa. Kalau cantuk, bekam, mengeluarkan darah kotor itu hari Ahad, Senin, Selasa. Kalau potong kuku hari Senin, Kamis, Jumat. Itu potong kuku. Kalau cukur yang mana? Ya bisa. Banyak cukur. Saya jelaskan aja. Cukur kumis, cukur bulu ketek, cukur bulu kelamin, itu sunatnya hari Jumat. Sunatnya hari Jumat, 1 pekan 1 kali. Malah makruh orang itu kalau tidak cukur bulu-bulu tadi, bulu ketek, bulu kelamin dan bulu kumis dan kuku, kalau sampai tidak dicukur sampai lebih dari 40 hari hukumnya makruh. Karena tempat-tempat itu, tempatnya bulu dan tempatnya kuku itu tempatnya setan. Berarti siap kita malas ibadah diganggu setan, karena diganggu setan. Setan biasanya diam di tempat-tempat itu, di kuku. Makanya kalau kita ibadah dalam keadaan kuku kita panjang, biasanya kita mau menghusukkan hati itu susah, karena satu kuku ada 2 setan yang duduk di situ. Kenapa jenggot kok tidak sunat dicukur? Karena jenggot itu tempat bersemayamnya malaikat-malaikat Allah. Kalau kumis kenapa sunat dicukur? Karena orang Yahudi menidolakan orang berkumis biar tampil beda dengan orang Yahudi. Sing songoti wado kayak lele ya kedoan. Seperti itu. Kalau rambut kepala gimana cukur rambut kepala? Tidak ada di kitab kesunatan mencukur rambut kepala kecuali dalam 3 hal. Cukur rambut kepala tidak ada kesunatan di dalam kitab mencukur rambut kepala kecuali dalam 3 tingkah, 3 keadaan. Apa saja? 1, ketika bayi baru lahir, sunat rambutnya dihabiskan.
Sunat rambutnya dipelontos, digundul. Bayi kalau baru lahir ke dunia, sunat rambutnya dicukur, dihabiskan. Setelah itu dikumpulkan rambutnya, setelah dikumpulkan ditimbang. Palingnya rambutnya bayi tidak sampai 1 gram. Setelah ditimbang nanti digantikan emas atau perak. Lalu emas dan peraknya disodakokan kepada orang lain, kayak disodakokan ke mertua atau ibu kita sendiri atau ke siapa, ke bidannya atau itu. Jadi seukuran dengan beratnya rambutnya bayi yang sudah terpotong itu kita gantikan emas yang kita sedekahkan atau kita gantikan perak yang kita sedekahkan. Nanti rambutnya dikemanain? Rambutnya sunat dikubur. Semua organ tubuh kita yang terlepas dari manusia di saat manusia itu masih hidup sunat dikubur, termasuk rambut, termasuk kuku yang sudah terpotong itu sunat dipendem, termasuk darah haid, darah nifas itu sunat dipendem, kayak gitu. Karena terlepas dari kita ketika kita masih hidup. Kalau ketika kita mati maka wajib dikubur. Ketika kuku terlepas pada saat kita hidup maka sunat dipendem. Biasanya wanita-wanita haid kalau rambutnya rontok itu malah dikumpulin, setelah dikumpulin dimandikan. Itu cara yang tidak cocok dengan cara syariat. Sunatnya bukan dimandikan tapi dikubur, dipendem, diuruki lemah, diuruki tanah, ditimbuni tanah. Jadi percuma dimandikan, sudah terlepas dari kita kok, jadi tidak ada kewajiban memandikannya. Itu semua rambut, semua kuku yang terpotong pada saat haid ataupun yang di selain haid, di selain hadas besar itu tetap sunat dikubur sebagai penghormatan untuk ciptaan Allah. Itu kita hormatinya pakai dikubur. Aslinya makruh orang junub atau orang haid itu potong kuku, potong rambut. Kalau di kitab Nihayatul Zain makruh. Alasannya kenapa? Karena kelak semua kuku dan semua rambut yang kita buang dalam keadaan hadas besar itu akan menuntut tuannya karena dibuang dalam keadaan hadas di akhirat nanti. Terima. Kalau rontok sendiri Ustaz ya, katanya yang sudah nikah perempuan-perempuan terutama ini, Ustaz katanya kalau potong rambut, potong kuku tidak boleh pada saat haid semisal. Saya kalau tidak bersisir Ustaz, maul-maul kayak hantu. Bojoku tidak seneng kalau aku. Maka tetap kita pakai sisir itu sunat kan, Kanjeng Nabi aja sisiran, merapikan rambut. Semisal rontok sendiri tanpa kesengajaan kita untuk merontokkan ya tidak masalah. Oh kita niat menghormati suami kok. Kalau saya tidak bersisir, kalau rambut saya apek, bojoku tidak seneng ngambung aku. Seperti itu, niat menghormati suami, membahagiakan hati suami. Nanti tidak usah dipersulit syariat. Tidak usah, gampang aja, enak. Kadang ada wanita itu bingung, akhirnya tidak keramas ketika haid. Tidak ada larangan membersihkan kotoran rambut kepala, kotoran badan dalam keadaan haid atau dalam keadaan junub, tidak ada. Yang dilarang itu mandi hadas besar bagi orang yang belum berhenti darahnya, itu yang dilarang. Kalau mandi untuk nadhafah, membersihkan badan kita dari bau yang tidak sedap atau membersihkan kepala kita dari bau apek karena kita berjilbab, itu tidak masalah, asalkan tidak diniati mandi suci dari hadas haid. Mandi-mandi bebersih, mandi-mandi nadhafah, bukan mandi toharoh. Ya haram bagi wanita haid itu mandi yang sifatnya toharoh, suci dari hadas besar, yang haram, yang dosa. Kalau yang mandi untuk bebersih tidak masalah, daripada apek rambutnya. Itu jelas nih. Kurang sedikit biar nak nanggung pertemuan besoknya, biar enak bahasnya lain. Sudah sampai di pembahasan kedua. Waqad nabaha ala hadza asy-Syaikh Khalil rahimallahu taala fi jami'ihi biqauli. Ya kurang satu tadi masalah rambut kepala, lupa. Rambut kepala kalau gini Ustaz. Yang pertama bayi yang ketika dilahirkan ke dunia sunat cukur rambut kepala. Yang kedua ketika ada mu'alaf, orang kafir baru masuk Islam itu sunat potong rambut kepala.
karena dia memulai hidup baru menjalani Islam. Bayi memulai hidup baru menjadi manusia baru. Terus yang ketiga yang sunat potong rambut kepala itu orang haji atau orang umroh yang mau memakai pakaian ihram. Sebelum ihram sunat potong rambut. Selesai ihram wajib potong rambut. Jadi orang yang haji dan orang yang umroh sebelum memakai pakaian ihram, sebelum niat ihram haji atau ihram umroh, nawaitu an ukhrima bil haji, nawaitu an ukhrima bil umrati lillahi ta'ala. Sebelum niat seperti itu sunat potong rambut kepala, sunat hukumnya. Tapi ketika selesai ibadah haji atau selesai ibadah umroh, wajib potong rambut karena menjadi tahallulnya. Tahallulnya orang umroh dan orang haji itu dengan potong rambut. Itu bedanya. Jadi tidak ada kesunatan untuk potong rambut selain 3 hal ini. Cuma kalau kita niati tafaul, ngalap ketularan barokahnya bayi, ngalap ketularan barokahnya mu'alaf, ngalap ketularan barokahnya orang yang mau ihram, itu boleh, malah sunat dapat pahala. Karena Rasulullah SAW yuhibbul fa'lal hasan, karena kanjeng Nabi seneng ketika ada umatnya seneng tafaul, ngalap ketularan barokah. Contohnya sampean potong rambut pilih pas hari kelahiran sampean. Namanya orang lahir baru hidup, baru tiba ke dunia, baru tiba ke bumi ya, baru memulai hidup menjadi manusia sejati. Tafaul kepada bayi biar dosa-dosanya habis, karena semua dosa Allah kumpulkan di rambut. Oleh karena itu orang yang haji atau umroh wajib potong rambutnya ketika selesai, karena dosa-dosa itu dihimpun di rambut kepala. Seperti itu. Makanya biar bebannya hilang dipotong. Kalau kita niatannya tafaul, Ustaz, saya pilih potong rambutnya pas hari kelahiran saya. Kelahiran saya itu Ahad apa sekarang? Ahad Pon misal. Dipaskan. Niat tafaul niru kayak bayi biar dosa-dosa saya luntur menjadi manusia yang seperti bayi, tidak punya dosa sama sekali. Kalau niatannya tafaul tetap dapat pahala. Paham ya? Kayak gitu. Tafaul contohnya kayak gitu tafaul. Potong rambutnya tafaul dengan awalul basar, permulaan jadi manusia. Dulu saya punya guru namanya Kiai Sa'dullah. Kiai Sa'dullah itu rambutnya tidak bisa dipotong mulai bayi, tidak bisa dipotong sampai rambutnya menyapu tanah. Kiai Sa'dullah sampai rambutnya nyapu tanah karena memang tidak bisa dipotong, tidak ada yang tedas gunting itu. Suatu saat ibunya yang bernama Bunyi Asfi'a, beliau tirakat sampai puasa 41 hari ya. Saking pinginnya bisa motong anaknya sendiri, anak yang dilahirkan sendiri, ibu lo tidak sanggup, tidak bisa motong. Dikasih kelebihan seperti itu sama Allah. Sampai kalau dulu zamannya Belanda itu, ketika diserang Belanda, ditembak Belanda, rambutnya itu dililitkan ke badannya. Nanti ditembak nama pan ada tamengnya, ada perisainya, ada penangkisnya. Hanya punya SVA puasa sampai 41 hari. Ketika dapat 41 hari, Yai Sa'dullah yang masih muda pada saat itu dipanggil, diambil gunting, nak tak potong rambutnya. Dipotong tetap tidak mempan, padahal sudah diposoi, sudah ditirakati selama 41 hari. Ini anak saya itu. Akhirnya pada saat malam hari punya SVA itu tidur, mimpi ketemu suaminya yang sudah almarhum, Yai Nawawi bin Nur Hasan. Kalau ente ingin bisa motong rambut anakmu, potonglah pas hari kelahirannya. Pas hari kelahiran Kiai Sa'dullah itu dicocokkan dengan pasarannya. Akhirnya dipotong oleh ibunya pas hari kelahiran tedas. Jadi hari kelahiran itu pengaruh kepada manusia. Hari pertama kali kita jatuh ke bumi, hari pertama kali kita mengawali hidup, itu pengaruh. Jadi makanya dalam adat Jawa itu ada istilah pasa weton, poso weton, mosoi kelahiran. Aslinya kalau di kitab tidak ada pasa weton.
Tapi kalau kita niat tafaul kepada Nabi Muhammad SAW, maka dapat pahala tetap sunat. Apa tafaulnya? Nabi Muhammad itu setiap hari Senin puasa apa enggak? Puasa. Nabi Muhammad SAW setiap hari Senin itu puasa. Hari Senin adalah hari kelahiran Nabi Muhammad. Yaumun fihi wulidtu wa fihi bu'itsu. Hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan dan aku dilantik menjadi Rasul. Itu hari Senin. Nabi setiap hari Senin itu puasa. Jadi kalau kita tafaul ke situ, saya muasai hari kelahiran saya karena tafaul kepada Nabi Muhammad yang mempuasai hari kelahirannya. Jadi adat Jawa itu benar, ada istilah pasa weton. Nabi Muhammad saja muasai weton kok hari kelahirannya. Untuk apa? Biar kenal ya dengan saudara kembar papat pancer limo itu, biar ngerti, biar kenal dengan saudara-saudaranya. Setiap manusia kan punya saudara 4 ya, pancer limo dengan dirinya sendiri. Puasa weton, muasari ya hari kelahirannya. Syekh Khalil rahimahullah ta'ala fi jami'i menerangkan walai jatani fi ba'dil ayam ba'dul a'mal. Jangan kau hindari di dalam sebagian hari terhadap sebagian amal perbuatan. Ini sudah dapat 1 jam ya. Kemungkinan pembahasan yang ini ya kita bahas di season berikutnya. Ya wis. Jadi sudah ada 2 pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat yang menentukan hari. Ada hari baik dan ada hari yang buruk. Ada hari yang dianjurkan, ada hari yang dilarang. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua murah. Semua hari baik, tidak ada hari celaka, tidak ada hari yang buruk. Kita boleh milih hari apa saja. Pendapat ketiga belum saya terangkan. Setelah ini pendapat yang ketiga, pertemuannya akan beri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, khususnya bermanfaat untuk diri kita sendiri dan masyarakat lingkungan yang hidup di sekitar kita, anak istri kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, dikumpulkan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad. Kumpul semua, bukan hanya bertemu, bersahabat, berteman, bertetangga di dunia, tapi sampai di akhirat kita kumpul bersama. Ala hadiniyat wa ala kulli niyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih wa ala kulli niyati jami'i masyayikhina, khususun jami'i masyayikh Indonesia wa khusus jami'i auliya itis'ah wa jami'i masyayikhina wa jami'i abaina wa umatina. Ikdi jami'a hajatina wastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu Qayyum ya Qadir ya Sami ya Basir bisri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi faj'al mujdamana ghayatu husnul khitami wadina ma qad sa'alna min adayagal jisami. Rabbi faj'al mujdamana ghayatu husnul khitami wadina ma qad sa'alna min adayagal jisami. Rabbi faj'al mujdamana ghayatu husnul khitami wadina ma qad sa'alna min adayagal jisami.
fadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.